Pernahkah kalian membayangkan kembang api yang seharusnya indah di malam tahun baru berubah menjadi ledakan bom yang menghancurkan segalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sobat, perkenalkan, saya Syafa Istifara dari SMA Negeri 2 Siak. Kalian tahu nggak? Buku dengan cover merah bergambarkan gadis kecil dengan mushaf Al-Quran ini adalah buku fiksi religi karya Arung Faiza. Buku ini memiliki 408 halaman yang berjudul Azimah, Derita Gadis Aleppo. Diterbitkan oleh Tinta Media pada tahun 2017. Buku ini saya dapatkan dari koleksi perpustakaan Cahaya Ilmu SMA Negeri 2 Siak. Nah, Syafa akan meresensikan buku ini dengan judul Cahaya Iman di Puing Reruntuhan. Arung Faiza merupakan seorang penulis novel yang lahir di Lumajang pada tahun 1993. Karyanya banyak mengangkat tema Islam dan kemanusiaan. Salah satunya Azimah, Derita Gadis Aleppo yang merupakan novel pertamanya. Novel ini pernah mendapatkan penghargaan nominator 10 buku fiksi religi dewasa terbaik versi IBF Islamic Book Fair di tahun 2019. Novel ini dipilih karena berhasil mengangkat kisah nyata penderitaan korban sipil, khususnya anak-anak yang terjadi dalam konflik perang Suriah di Aleppo ke dalam sebuah fiksi yang menyentuh dengan nuansa religi yang sangat kental. Mengingatkan saya terhadap konflik perang di Palestina yang terjadi saat ini, yang kisahnya juga dituangkan penulis ke dalam buku Arafat, Rahasia Besar Bocah Gaza. Aleppo merupakan kota kuno terbesar di Suriah Utara dan merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, kota ini mengalami kehancuran parah akibat pertempuran hebat selama Perang Saudara di Suriah. Kota Aleppo yang merupakan pusat kebudayaan dan sejarah yang indah dan damai telah berubah menjadi kota mati yang porak-poranda akibat perang. Azimah yang memiliki impian sederhana untuk memandangi langit Aleppo yang penuh dengan kembang api di tahun baru bersama keluarganya harus terkubur hidup-hidup karena kekejaman perang di Suriah. Penderitaan gadis berusia 7 tahun itu memuncak ketika ia kehilangan satu persatu anggota keluarganya, ayah, ibu, dan ketiga saudaranya dengan kejadian yang berbeda-beda. Mushaf Al-Quran menjadi saksi bisu terhadap kuatnya iman si kecil Azimah dalam menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Berjuang dari reruntuhan satu ke reruntuhan lainnya, Azimah menghadapi penderitaan fisik, kelaparan, wabah penyakit, hingga trauma psikologis yang mendalam sebagai korban perang. Bahkan saat takdir membawa Azimah terombang-ambing di lautan, dihantam ombak, hingga terdampar di pesisir Turki dengan kondisi hampir mati. Hingga saat takdir membawanya ke Prancis, sempat dianggap teroris, terasing di negeri orang. Namun, berbekal pendidikan agama, karakter yang kuat, dan ketakwaan yang ditanamkan keluarganya sedari dini, di usianya yang masih belia, Azimah berhasil tumbuh menjadi gadis yang sangat tegar, sabar, dan senantiasa berserah diri kepada Allah dalam menghadapi ujian yang luar biasa. Hal ini menjadikan Azimah sebagai simbol cahaya iman yang menerangi puing-puing reruntuhan akibat gejolak perang yang membumi hanguskan kota dan melenyapkan harapan jiwa-jiwa tak berdosa. Dengan gaya bahasa yang deskriptif namun tetap lugas, Arung Faiza tidak ragu untuk menggambarkan kengerian perang dengan bahasa yang puitis dan religius. Novel ini kaya akan pesan moral, Azimah yang tetap tegar dan tekadnya yang kuat dalam menghadapi kesulitan, mencari makna hidup di tengah kehilangan seorang diri, menjadikannya tokoh yang sangat inspiratif. Sayangnya, buku ini sulit dicari, disebabkan tidak diterbitkan lagi. Bagi sebagian pembaca, buku ini terlalu berat, karena mengisahkan penderitaan tanpa jeda atau terlalu menyedihkan, sehingga menguras emosi pembaca. Dalam cerita ini tidak dijelaskan secara detail apa penyebab perang yang terjadi di kota Aleppo. Hanya menceritakan sisi kemanusiaan dan spiritualitas personal tokoh Azimah. Bahasa yang tidak berbelit-belit memudahkan pembaca untuk memahami isi cerita, sehingga buku ini dapat dibaca dari kalangan remaja hingga dewasa. Sekian resensi dari Syafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.